Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga Lancar. Amin. Begini banget ya doanya. Oke, kali ini bertiga kita di sini ada aku, Tito, ada si Hendra dan Yanu. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Dengan Mas pendidikan, Menteri. Mas Menteri, pendidikan dan juga pekerjaan saat ini. Apakah jurusan yang kita kerjakan, jurusan yang kita ambil selama kita bersekolah atau menempuh pendidikan itu relevan dengan pekerjaan kita saat ini? Siapa tahu enggak ya? Siapa tahu ya. Coba kita discuss bareng mereka. Selama kalian sekolah, ya kan, pasti ada nih. Aku pengen banget nih kuliah di kampus A gitu. Kampus idaman gitu kan. Nah, dan sampai sekarang dan akhirnya itu terwujud enggak dengan impian kalian, dengan idaman kalian? Sampai kerja gitu, sesuai gak? Ya. On track gak? Gitu. Intinya on track gak dari kalian sekolah, setelah itu pengen ke kampus idaman kalian, keterima nggak di kampus idaman itu? Atau bahkan malah tidak mencoba? Jelas enggak keterima. Soalnya kan emang idamanku dulu pengen kuliah di Neutron ya kan. Neutron. Nggak di Kumon. Nggak, jadi awalnya gini. Aku kuliah tuh pertama dari SMA IPS. Setelah lulus itu disaranin orang tua buat di kesehatan. Oke. Daftar di Poltekkes, Polseni. Iya, kayak gitulah. Polines. Buat ngambil keperawatan, jelas gak sesuai kan. Akhirnya kenapa? Dulu Kenapa? ambil apa? Perawat. Iya, perawat tuh pakai putih-putih gitu buat stetoskop ya kan. Terus nggak selesai. Habis itu pengennya Undip sih. Pengennya komunikasi Undip. Tapi idamannya komunikasi Undip. Iya, idamannya komunikasi Undip. Cuma nggak keterima juga. Tapi udah nyoba di situ. Udah tes juga nggak keterima. Nggak keterima. Berarti dulu kan sempet ke keperawatan tuh. Iya. Kuliah keperawatan, setelah itu kok bisa ke Amikom? Berarti keperawatannya dilepas gitu. Dilepas nggak selesai. Cuma 2 semester, setahun lah. Setahun. 2 semester habis itu langsung cabut. Cabut. Gitu. Coba kalau masih di stikes kan. Kenapa tuh? Bisa jadi Garda terdepan. Garda terdepan. Kalau di situasi Nggak di sini kan. sekarang dia. Atau mungkin bisa dapat polwan. Ya. Iya loh. Hati-hati lo ntar ditangkap Brai lo. Saya diam aja sih. Saya diam aja sini. Brai sama perawat kan. Ini gitu loh, teman-teman tuh biasanya banyak. Iya, banyak sih. Ya, angkatan atau keperawatan, dokter gitu dapatnya. Nah, Itulah ya. Udah kita skip deh itu, skip deh. Hendra gimana ya? kalau aku dulu sebenarnya kampus idaman tuh di Unsut ya, di Purwokerto. Unsur Purwokerto. Karena Ya. dulu kan nyarinya yang deket dari rumah gitu kan. Ya. Tapi itu aku tuh udah nyoba 4 kali daftar. di Unsut. 4 kali daftar di Unsur. Iya, 4 kali daftar, 3 kali ujian berarti. Ujian tes masuk itu. Tapi ya nggak diterima juga. Terus bingung, sempat nyari lagi Oke. di Jogja gitu kan. Awalnya di Jogja agak keberatan sih orang tua karena jauh kan. Tapi ya udahlah, orang nggak dapet, nyari yang deket kan. Akhirnya nyoba di Jogja. Tapi waktu itu udah tutup semua pendaftaran di kampus negeri gitu. Kampus negeri ya, kampus swasta. Itu udah akhir 4 kali coy. 4 kali daftar kan ngabisin waktu banget. Udah akhir. Iya. Terus, terus saya tuh pengen ke mana tuh UII. UI. Setelah masuk Jogja tuh awalnya pengen ke UII, tapi Kenapa? ya itu nggak apa namanya, udah kehabisan waktu. Sudah tutup juga. Udah ini. Akhirnya Unrio ya katanya. Ini kesehatan juga dong. Sama kayak lu nanti. Oh, itu Unrio kesehatan. Udah kesehatan ya, ada bidan-bidan gitu deh. Akhirnya kemana tuh? Amikom juga dong. Oh, kita di Amikom. Baru tahu di sini Mas. Sama mater. Ketawa-ketawa. Siapa yang ketawa-ketawa? Aji, anak Brai dia. Oke, berarti ini kalian berdua Amikom gitu. Nah, kalian berdua di Amikom itu ambil jurusan apa tuh? Sistem informasi. Sistem informasi, enggak? Aku TI. Teknik informatika. Sama dong. Sama. Oh, Tito. Amikom. Reuni di sini. Tapi angkatan berapa toh?
Kalau masuk kuliah aku baru masuk 2015. Oh 2015. Iya, Masih karena muda banget ya. karena nunda kuliah kan. Janu angkatan berapa dong? Di Amikom. Amikom itu angkatan 2011. Sama dong 2011. Sama. Tapi kok aku gak kenal kamu. Ya soalnya aku sibuk di UKM dulu. Oh KM. Kebetulan kan iya aktif di UKM juga kan. Ini beneran nih. Aktif UKM serius nih. Enggak sih. Jangan diancam gitu. Enggak, soalnya aku mau nanya nih. Mau nanya gimana? Selama kalian kuliah itu seberapa dalam nih kalian mempelajari jurusan kalian? Dalam ya. Iya, dan kegiatannya selain hanya fokus sama jurusan itu ngapain sih? Mungkin kayak tadi si Yanu UKM katanya gitu, BEM, siapa tahu Yanu dulu BEM kan. Enggak sih. Enggak terlalu aktif sih kalau di kampus. Enggak terlalu aktif. Enggak terlalu aktif. Berarti- Ya, sampai cuti juga kan berarti enggak terlalu aktif. Oh ya, berarti sama sih itu. Aku temenin sih itu. Mungkin hampir sama juga toh. Cuman kalau aku gini sih. Kuliah itu kan apa ya namanya? Salah satu jalan ya buat kita nantinya habis kerja tuh kita punya Iya. ilmu, punya apa gitu. Memang awalnya tuh pengennya serius gitu, buat kuliah tuh pengennya serius, pengen mendalamin. Tapi berjalannya waktu tuh ya tau lah kalau namanya udah kena penyakit males gitu kan. Iya. Nah itu. Jadi implementasinya tuh ketika kuliah ya udah kuliah aku serius gitu ya. Kuliah serius. Tiap ada jadwal kuliah berangkat gitu. Tapi ya udah setelah itu balik. Kuliah selesai balik. Kuliah pulang Iya, gitu ya. jadi bener-bener nggak ada yang apa ya, yang nongkrong dulu gitu di Kampus gitu, di Burjo depan Amikom gitu ya. Nggak ada gitu. Tapi gini, kalau aku pribadi nih ya, aku pribadi ngerasa yang di jurusanku, aku masuk di jurusan ini dan yang aku kerjakan sekarang itu nggak relevan. Soalnya Soalnya pekerjaanku tidak di bidang IT. oh iya kamu percetakan ya? Iya. Gimana? bangunan. Apa? Hah? Gimana sampai bangunan, Bapak? Wika dia Wika beton. Tapi itu nah, kalau kalian ngerasa lagi, kalau kalian relevan nggak tuh jurusan kalian kuliah sama pekerjaan kalian saat Jangan ini? kan jurusan bos. Apa bos? Sama hidup ini nggak pernah relevan. So. Kenapa tuh sampai ke hidup nggak relevan? Enggak. Kalau sama kuliah ini kerjaan sekarang ya 100% relevan ya enggak sih. Tapi ada beberapa hal yang aku dapat dari kampus, kayak semisal dari skripsiku iklan, berarti hubungannya sama video. Video pasti waktu kerjaan skripsi ada editing kan. Ya, Nah kebetulan aku kerja sekarang jadi editor. berarti masih Berarti masih ini dong, masih relevan sama kerjaan di kantor lah. iya sih, karena sudah ada pelajaran itu juga kan. Tapi nggak semuanya relevan gitu. Kalau Hendra. Kalau- barusan lu kalau Hendra. Kalau yang ngelihat aku ya, yang Iya. ngelihat aku pasti menilai sangat relevan gitu. Mantep sih. Iya sih, aku ngeliat kamu juga ini relevan banget ini berdua. Sama banget sih kita berdua. Ngikut aja lagi aku. Sorry. Terus. Sampai mana ya tadi jadi lupa. Kalau orang ngeliat, Kalau orang iya, lihat tuh relevan. mungkin katanya relevan, tapi sebenarnya kalau aku yang ngejalanin dulu tuh sempet di semester 3 tuh agak kurang tertarik di bidang yang sekarang aku jalanin itu. Dulu tuh pengennya ke multimedia, makanya ikut Koma. Oh, Oke. Nah, di zaman itu pengennya ke situ gitu kan. Tapi ya udah, ujung-ujungnya karena aku pikir mahal untuk jadi seorang animator gitu. device-device yang dibutuhkan untuk Iya, ikut itu di multimedia. mahal-mahal. mahal. Waktu itu Waktu belum itu budgetnya memungkinkan belum gitu. memungkinkan gitu kan. Ya udah akhirnya coba fokus lagi ke jurusan yang aku ambil. Apa sih IT-nya? Apa sih Ndra? Konsentrasinya apa sih? Konsen lu apa sih? Programmer. Programmer. Codingers. Ini mau bahasa codingers dibahas lagi. Programmers. Tapi sebenarnya masih relevan aja gitu loh. Iya, Mau orang yang nggak lihat, mau yang nggak kenal, kamu dari mana? Amikom ngambil apa? TI. Terus kamu Iya. kerja di mana? Jadi sekarang jadi programmer. Masih relevan gitu ngeliatnya. Cuma kan sama hatinya dia nggak relevan kan? Iya. Iya kan Ndra, maksudnya kamu pengennya sebenarnya multimedia gitu kan. Kalau Tapi dulu Heeh. dan sekarang pun aku kan nyoba apa ya? Nyoba fokus di dunia programmer itu kan. Nah, sekarang tuh malah kayak agak suntuk juga. Agak bosan juga. Karena udah lama terjun di situ juga Iya, mungkin ya. Mungkin.
Malah sekarang tuh pandangnya pengen bisnis apa kayak jualan malet kayak apa gitu. Malet. Boleh sih walet. Iya sih, di pecel lele lagi rame juga. Penyandang malet. Ada crispy-nya nggak bos? Walet. Ada. Sambal terasi. Oke, gini sih. Kalau bahas relevan nggak relevan ya, sebenarnya kan bukan cuma kita doang, ya kan? Banyak teman-teman di luar gitu, yang mungkin mereka jurusannya kuliahnya apa, sudah masuk ke kampus idamannya juga mungkin. Kerjanya nggak di situ. Tapi kerjanya nggak di bidang itu gitu kan. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih banyak teman-teman yang akhirnya salah jurusan itu menurut kalian faktor utamanya apa? Kurangnya informasi lah yang jelas lah. Kurang informasi, benar. Salah satunya itu. Kalau dari Hendra apa tuh, Hendra? Salah jurusan. Orang-orang salah jurusan. Dipaksa juga bisa, Andra. Dipaksa orang tua Mungkin, kan. Kayak aku mungkin kan dipaksa di orang. stikes kan. Dipaksa juga kan. Oh, waktu itu paksaan. Ya karena aku nggak ikhlas ya itu maksudnya paksaan dong. Oh, benar. Orang tua minta Karena hatinya nggak sesuai dengan keinginan kita. atas nama menyenangkan orang tua ya kan. Dan mungkin ya kayak tadi aku bilang mungkin ada ketertarikan ketika mencoba fokus, ada ketertarikan di bidang lain. Oh, waktu prosesnya itu ya. Iya, waktu prosesnya juga bisa. Dan buat kalian sendiri nih, kan memang tadi ya apa? Alasannya salah satunya kurangnya informasi. Kurang informasi. Terus? Ya keterpaksaan lah. Keterpaksaan. Sama mungkin ini juga Ya ocan ngene dalane, ngono kira. ikut temen. Ikut-ikutan temen mungkin loh. Bener itu. Bisa. Anak Banyak iya kan? Itu salah satunya aku. Anak habis lulus SMA kan ngobrol sama temen-temennya ngumpul habis ambil jasa gitu. Kuliah di mana nih? Oh, di Unrio gitu kan. Ya udah deh ikut deh gitu. Ambil kebidanan. Wah, seru kayaknya bidan gitu. Bidan aja bro, gini kedepannya ntar gini. Ya spekulasi anak SMA kan. Udah ngerti prospek banget kan kedepannya gimana. Tapi gini, masalah jurusan yang tidak relevan dengan pekerjaan kita, aku lebih ke ini sih, lebih menarik untuk bahas yang ikut-ikutan teman. Iya nggak? Sering sih. Sering ikut-ikutan teman. Kalau misalnya aku masuk kampus ya itu cuma gara-gara ngikutin. Aku dulu SMK, TKJ, udah yang relevan apa ya? Mikom gitu kan. Karena cuman itu yang masih buka juga gitu. Karena masuk situ gitu. Cuman ikut sama teman. Tapi kalau udah masuk ke bidang pekerjaan, aku juga ikut teman juga sebenarnya. Oh, enggak emang kamu pengen di situ gitu. Nggak tahu. Awalnya nggak tahu itu perusahaan apa, industri kreatif gitu. Di era digital masih banyak orang yang nggak ngerti ini apa. Iya, makanya itu. Udah ikut aja gitu. Kan waktu dari SMA itu. Niko terus join gitu kan. Kupikir masih relevan semuanya gitu. Ternyata cuma relevan sedikit soal ya desain doang, dikit gitu. Cuman sedikit aja gitu. Kalau dari Yanu nih, dulu nih Yan. Kan kamu, ini aku kepo beneran nih. Dulu dari apa? SMA. Ya dari SMA. Ambilnya PS. Terus kuliahnya stikers ya kan. Terus cabut nih. Karena nggak sesuai dengan hati gitu ya. Terus waktu cabut itu pengennya kuliah apa sebenarnya? Komunikasi Undip. Dari dulu tuh sebenarnya pengen komunikasi Undip. Tapi nggak keterima. Tapi nggak keterima kan. Akhirnya ke Jogja. Kan dulu dari Semarang ya nggak sih? Iya nggak sih? Dulu dari Semarang kan. Nah ke Jogja kenapa harus Amikom kalau mau komunikasi? Nanya ke temen toh. Nanya teman. Jadi kan ketemu teman yang udah kuliah nih. Iya. Ternyata faktor temennya. Iya. Ada dulu teman namanya Kelowor kan. Sopo jenenge Kelowor. Undang-undangannya war. Ya war. Kuliah sing cepet ning dia. Sing iso cepet rampung, yang bisa cepet selesai. Wah ya Amikom Amikom daftar Amikom langsung. Ya karena ya kayak waktu di perspektif awam aku pernah cerita, aku pikir Amikom-komnya itu komunikasi, Ndra. Ya udah daftar aja di situ. Amikom komunikasi nih. Tes masuk udah semester 1 jalan, semester 2 kok pengenalan alat komputer loh, hardware ya. Pengenalan hardware, bongkar lepas komputer. PC, ya. Terus nanya ke teman kelas, ini komunikasinya kapan ya? Kok masih komputer gitu? Oh ini bukan komunikasi mas, ini sistem informasi gitu. Lah salah berarti dong. Ya udah salah jurusan berarti. Tapi setelah itu ya coba enjoy aja, dinikmatin aja. Cuma lama juga lulusnya. 8 tahun aku kuliah. Tapi Eskom kan? Eskom. Sarjana komunikasi. Sarjana. Kalau Hendra,
Kalau kayaknya si Hendra sih memang sudah relevan banget sih. Iya. Dari TKJ kan. SMK Telkom. RPL. RPL. Apa itu? Rekayasa perangkat lunak kan kemarin dibahas. Rekayasa Rekayasa perangkat perangkat lunak. Podcastnya si siapa? Nelly Sahro. Iya sih, ini waktu digital, era digital. Itu ya SMK Telkom. Terus Purwokerto kampusnya ya? Amikom. Amikom kan kampus IT juga kan. Terus sekarang kerjanya juga di Nasakom. Tadi semua Telkom, Amikom. Kamakom. di Solusi Kampus Solusi Indonesia. Kampus. Programmer juga ya. Kampus. Kampus. Programmer juga. Itu dia emang bener-bener ini toh. Apa? Ya sesuai jalur banget. Lempeng. Kelihatannya lempeng. Cuma gundah hatinya kan Iya. kelihatan. Iya, seperti dia bilang tadi, dia pengen nih usaha yang lain lah. Gitu. Mungkin setelah ini pengen jadi editor juga sama kayak Yanu. Siapa tahu saya jadi programmer gitu. Iya, berat banget lo jadi programmer. Tapi Biasanya mikirin tune warna, sekarang tapi mikirin ada coding. rasa ini nggak sih kayak Apa? kalian tuh ngerasa kayak nyesel nggak sih dulu pernah kuliah di kampus Amikom gitu? Untuk maksudnya bukan dari Bukan dari sisi Amikomnya kampusnya ya? Ya, Dari dari Amikomnya. dari sisi diri sendiri. Aku pribadi nih, saya sungguh tidak menyesal. Saya sangat bangga sekali dengan Amikom. Kayak gak yakin. Enggak. Kalau menyesal sih enggak ya. Kalau menyesal sih enggak, karena itu yang menampung gitu loh. Yang menampung. Karena dulu sebenarnya awalnya tuh pengen ke kampus selain Amikom. Akakom. Ya sama aja dong. Udah di STM, masuk di Amikom atau Akakom, cowok semua gitu. Enggak, tapi dulu awalnya memang enggak pengen ke sana gitu. Pengennya Pengennya entah kayak ke UPN kah atau ITB. atau ke UGM. Tapi kayaknya UGM enggak satu frekuensi, ya udahlah aku tolak aja gitu kan UGM. kan kamu yang daftar, kenapa kamu yang nolak? Enggak, sebenarnya nilai gua aja enggak nyampe. Kalau aku itu sih intinya, kalau menyesal sih enggak gitu kan. Tapi ya sudahlah, dijalanin aja gitu. Tapi lulus kan toh? Belum, karena masih cuti. Karena masih Oh, cuti. cuti. Ya. Sibuk gue sampai cuti dia. Sampai cuti. Target berapa tahun? Skip aja gue bahas yang ini. Jadi Gue menyetak ijazah sendiri. Nggak, tapi gini, kalau aku itu sih, aku nggak menyesal gitu. Karena ya sudahlah, dijalanin aja. Emang kamu menyesal? agak sih. Agak menyesal. Soalnya itu kelihatan ketika aku udah kerja gitu ya, kerja di perusahaan. Itu bener-bener kayak orang yang belum tahu apa-apa. Padahal kan harusnya kan wajarnya kan kita kuliah lulus harusnya Yeah. udah megang sesuatu. Berbekal ilmu banyak. Berbekal ilmu gitu banyak. kan. Tapi rasanya justru masih Kurang gitu. masih nol ya. Nol malah. Bukan kurang Nol. lagi, nol. Karena apa yang dikasih di dunia kerja tuh beda banget sama yang dikasih ketika waktu kuliah. Setuju itu. Itu sih. Ada yang nyantol pun dikit-dikit gitu. Kamu nggak tahu ya di kampus yang lain. Ya secara kita Amikom semua nih. Iya, iya. Ya udahlah gitu. Sorry ya Pak Lupa juga. Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto seburane di pinggir. Lah, ngeten niki mahasiswa Pak. Yan nyesel nggak Yan? Karena tadi setaumu kan komunikasi, ternyata Ya komputer. nyesel lah. Iya kan. Kenapa dulu nggak nyari di kafe gitu ya? Iya, maksudnya Iya. nggak tahu sejauh itu. Gini deh, aku lulus di kisaran tahun-tahun yang internet baru masuk ya kan. 2009. Ya di era-era itu kan, internet itu masih ini ya, apa yang nyebutnya, awam ya atau gimana? Masih baru banget lah. Iya. Jadi kayak kita akses internet lewat HP pun belum bisa waktu itu. Masih kan HP kan masih apa? Poliponik gimana? Poliponik. Buka aja masih web trick. Nah, mau buka website kampus nggak mungkin kan? Iya. Kecuali ke apa warnet gitu kan. Nah, Itu pun iya kalau tahu websitenya apa gitu. Maksudnya nggak seenak sekarang kita browsing tinggal ngetik di Google gitu. kita mau cari tahu apa tentang kampus mana gitu, Iya, benar. dan tentang jurusan apa, kita langsung bisa cari gitu, informasinya saat itu juga. Jadi informasi yang didapat cuma dari orang tua yang pernah nguliahin anaknya di kampus itu gitu. Benar. Contoh kayak misalnya Pak Deku dulu nguliahin anaknya di mana tuh, di Salatiga, UKSW. UKSW. Satya Wacana, kuliah di sana gitu. Oh, anaknya Pak Dik kuliah di Satya Wacana, bagus. Iya, ngertinya karena itu. Di kafe ya nggak sih? Enggak. Enggak ya? Satya Wacana
banyak jurusannya universitas. Tapi yang terkenal bahasa Inggrisnya. bahasa Inggrisnya. Gitu, jadi ya kurang informasi tadi itu. Masalahnya di situ, makanya bisa sampai nggak ngerti Amikom, malah taunya Amikom itu komunikasi gitu, akademi komunikasi, ternyata komputer gitu, nggak tahu. Jadi kalau ditanya nyesel ya nyesel. Nyesel itu. Tapi selesai. Oh iya, tapi aku belum aja ya. Belum aja gitu loh. Tenang toh. Tapi memang sih aku nggak nyesel gitu. Cuman aku dulu sebelum masuk itu sebenarnya pengen komunikasi gitu atau manajemen gitu. Saat mau daftar kuliah atau saat zaman sekolah mikirin itu, anjing mikir manajemen mana matematika goblok lagi gitu kan. Kayaknya susah banget ngurusin kayak gini. Ya udahlah cari yang nggak ada hitung-hitungannya. Amik ya sudah tahu Amikom hitung-hitungan juga dengan koordinat kawannya kan. IT lagi. Dan saat bekerja pun sekarang itu lebih fokus dengan manajemen malahan. Dengan hitung-hitungan. Jadi aku benar-benar belajar lagi gitu loh. sama kayak Hendra. Tapi Hendra udah ada bekal yang programnya tadi gitu. Tapi aku nggak ada gitu kan. Excel aja belajar dalam itu baru sekarang gitu. Baru sekarang yang belajar semua manajemen dan sebagainya gitu. Belajar ilmu pemasaran juga baru sekarang. Dan yang aku sesalin itu sih kenapa nggak belajar dari dulu aja gitu. Dan anak-anak zaman sekarang menurutku harusnya yang mereka diberi kebebasan oleh orang tuanya memilih jurusan yang mereka inginkan, nggak ada lagi kata salah jurusan dan kurangnya informasi. Tapi kalau kebebasan dari orang tua belum tentu juga sih tuh. Namanya orang tua kan gimana pun mereka lahir di generasi yang sama gitu. Orang tuaku, orang tuamu, orang tua Hendra, orang tua anak yang baru lulus pun sekarang punya zaman sendiri gitu. Iya, punya zaman sendiri. Beda cerita mungkin kalau ketika kita udah jadi orang tua gitu. Mungkin bakal lebih fleksibel untuk jurusan itu. Tapi itu di note untuk ini sih buat anak-anak yang orang tuanya membebaskan gitu. Orang tuanya membebaskan, harusnya mereka nggak ada lagi itu kata-kata salah jurusan nih aku nih, udah kurangnya informasi nih gitu. Itu paling yang ini. Nggak bisa alasan salah jurusan karena kurangnya informasi. Iya, karena kurang informasi. Menurutku itu kurang pas karena sekarang informasi udah gampang banget kan kita cari gitu. Ya itu sih pesannya juga baiknya sih kalau memang mau kuliah gitu ya, ambil jurusan ya bener dari hati gitu. Iya, benar. Maksudnya dia harus yakin dulu apa yang dia suka, dia tahu gitu. Passionnya dia mau di mana gitu. Orang yang udah passion aja kadang bisa suka jadi salah passion. Bisa salah passion. Tapi jujur aku di Amikom gitu kan ikut UKM multimedia tadi kayak mungkin kalau aku lebih fokus di multimedia bisa aja sekarang nggak jadi programmer. Bisa jadi. Iya, mungkin sudah jadi PH saat ini gitu kan. Padahal itu kampus IT gitu. Kalau kalian misal dikasih kesempatan lagi untuk balik di masa masuk ke sekolah gitu, masuk ke universitas, awal daftar kuliah. Ya, awal daftar kuliah gitu. Kalian bener-bener pengen masuk kampus mana? Dengan pengetahuan yang sekarang? Dengan pengetahuan yang sekarang. Yang sekarang? Iya. Kampus mana atau mau ambil kampus mana dan jurusan apa? Bebas aja. Bebas aja. Kampus kalo mana? Boleh diulang gitu kan? Kalau boleh diulang. Mana Ndra? Bingung. UGM sih aku pengen. UGM. Ambil apa? Kalau bisa ya. Ambil kan nggak mungkin bisa. Iya kan kalau bisa gitu. Ambilnya manajemen. Pengennya ke bisnis gitu. Oh, oke. Iya. Karena dia tadi bilang ya. Iya. Sekarang malah pengen bisnis. Bisnis. Kalau aku apa ya? Mana? Mungkin ini. Isi ya? kali. Enggak. IKJ mungkin. IKJ. Oh, kesini Jakarta. Ya perfilman atau perfilman dan lain-lain. Kalau dengan pengetahuan yang sekarang ya. Karena yang aku jalani sekarang di luar kerjaan kantor, aku pengen lebih tahu dan lebih dalam soal ini gitu loh. Entah dokumenter atau perfilman gitu, pengen tahu lebih dalam. Dan kalau ke kampus kan bakal dapat ilmu yang lebih kompleks kan harapannya daripada cuma browsing gitu kan. Gitu. Aku sama sih kayak si ini Hendra. UGM manajemen. Saya pengen ke bisnis juga nggak? Iyalah, aduh bapak. Bisnis cacing sutra gitu kan? Ya, lu bisnis walet. Walet geprek. Berarti setuju nggak kalian kalau berarti setuju nggak kalian kalau seandainya setuju nggak nih kalian kalau salah jurusan itu bukan akhir dari segalanya?
Setuju sekali dong. banget. Setuju banget ya. Jangankan salah jurusan, perkara nilai di kampus dulu pinter apa enggak itu udah gak ngefek ke depannya. Maksudnya nilai kan cuma angka ya, nggak bisa jadi, sebenarnya nggak bisa jadi tolak ukur ke depannya kamu bakal sukses atau enggak gitu loh. Iya. Nggak jadi tolak ukur. Jadi salah jurusan tuh bukan Akhir fatal, semuanya gitu. fatal banget, nggak fatal banget. Bahkan kuliah nggak lulus juga bukan fatal banget juga gitu ya. Ah itu balik lagi. Tar dulu nih, dia nggak lulusnya kenapa dulu gitu loh. Oke. Kalau nggak lulusnya ternyata dia di luar banyak hal yang dia dapat gitu, atau dia concern sama sesuatu, bukan malas ya. Iya. Dia bisa jadi kemungkinan kedepannya sukses gitu loh. Tapi kalau dia nggak lulus kuliah karena dia malas, Itu beda lagi. kedepannya bakal dia malas terus gitu sama hal apapun. Karena untuk kuliah yang disiplin kayak gitu, jadi dia nggak bisa. Iya kan, kuliah kan soal kedisiplinan sebenarnya, berangkat atau enggak gitu. Tapi kadang salah jurusan tuh menurutku bisa jadi spesial momen juga sih. Kenapa tuh? Ya kan buat membuktikan kalau Benar, di diri kita tuh bisa apa lagi sih selain di Daya jurusan juang ya, itu gitu. membuktikan daya juangmu seberapa gitu. Bisa cari passion baru juga mungkin gitu. Ya itu deh intinya. Kalau kita mau bahas soal salah jurusan dan nggak salah jurusan, semua balik ke personalnya masing-masing sih mungkin. Dari lingkungan keluarganya dia yang paling kecil dulu, terus baru lingkungan teman-temannya. Nah itu nanti salah jurusan atau tidak sudah jadi tanggung jawab masing-masing. Tapi kadang ada juga kejadian, Apa tuh? udah orang tua setuju sama jurusan kita, teman-teman dukung-dukung aja lah. Oke nih jurusannya keren. Nah biasanya kalau ibu-ibu ngumpul, ditanyain sama tetangga kan. Itu anaknya Bu Bambang, gitu lagi nggak nih? Gitu lagi nggak nih? Jadi Bu, anak Bu Bambang itu Mampus loh. kuliah di sini, kuliah di situ kan kurang bagus Bu. Nah ada asutan-asutan kayak gitu. Apalagi kalau ibu kita ini Kartini. ternyata apa? Ibu kita Kartini. Ibu kita yang sebenarnya kurang peka sama teknologi sekarang gitu, jadi ikut ke asut tetangganya gitu. Nah kita yang ditanya, Dek kamu kok milih kuliah di situ? Gitu. Nah, Bukannya kata Bu Hadi itu kuliah di situ kurang oke gitu. Bisa juga itu ada tendensi dari luar. ya Tapi bapaknya namanya Taryono. di garis bawahi mama ya. Iya. Ya. Ada kan kejadian kayak gitu pasti Ada kejadian gitu. Tapi memang aku balik ke rumah juga tuh. Ibuku tanya gitu kan. UGM tuh katanya Bu ini bagus lu nak. Bagus memang mak bilang. Otak gua aja gak sampai bilang. Otakku nggak sampai. Tapi intinya itulah, salah jurusan itu orang tua ya. Maksudnya orang tua kita cuman pengen kita bertanggung jawab aja sih dengan langkah apa yang sudah kita ambil. Betul. Ya. Selama berjuang teman-teman di luar, semoga kalian sukses dengan passion kalian semua. Dan semoga kuliahnya ini ya lancar. Ya, dan yang Semoga kuliah lancar juga ya. semoga kuliahnya lancar. Amin. Gitu dong. Thank you teman-teman.